Ketika seseorang punya kekuatan overpowered, kebanyakan pasti makin tunduk dan kagak mau nyombongin kekuatan itu. Makanya banyak orang yang ngeremehin, terus nganggep lemah. Nah, buat lo yang belum subscribe ke Distrik Anime, silahkan, lo bisa langsung tampar aja tombol subsnya. Karena kalau gitu kan, gua juga jadi makin semangat bikin videonya. Nomor 1, Zenitsu Agatsuma dari cerita Kimetsu no Yaiba. Ya, orang lain, bahkan sampai siluman nganggap si Zenitsu lemah, emang gara-gara sifat tuh cowok sendiri, yang sering ditunjukin jadi pengecut sama cengeng. Nah, mirip sama si Gaara yang berubah jadi Shukaku kalau tidur. Si Zenitsu juga pas kesadarannya hilang, doi bakal masuk ke sebuah keadaan di mana tubuhnya bergerak sendiri, ngeluarin jurus berpedang yang gak jarang ngebunuh musuhnya sekali serang. Nomor 2, Joseph Joestar dari cerita JoJo's Bizarre Adventure. Sifatnya berbanding terbalik banget nih sama kakeknya, yaitu si Jonathan. Kalau si Jonathan kan, sekalipun itu ngelawan musuh, doi bakal tetap bertarung secara adil. Kalau si Joseph, selama ada kesempatan, doi bakal ngelakuin segala cara. Bahkan pas battle, ngelawan musuh yang berbahaya sekalipun, doi bercanda mulu. Alasannya sih supaya musuhnya lengah, terus doi diremehin. Dan strategi ini sering berhasil, yang kemudian ngalahin musuhnya. Nomor 3, Shigeo Kageyama dari cerita Mob Psycho 100. Dilihat dari penampilan aja, buat orang yang kagak tahu kekuatan aslinya, cowok yang biasa dipanggil Mob ini udah pasti bakal dianggap remeh. Tampangnya kayak idiot lah, terus kagak punya wibawa sama sekali. Tapi di balik tampang cupunya, si Mob punya kekuatan psikis yang luar biasa kuat. Bahkan si Mobnya sendiri susah banget buat ngendaliin kekuatan tersebut. Apalagi doi punya trauma karena pernah ngelukain beberapa anak yang kena 100% kekuatan miliknya. Nomor 4, Asta dari cerita Black Clover. Terlahir tanpa kekuatan sihir sama sekali di dunia yang didominasi sama orang-orang yang punya kekuatan sihir. Padahal si Astanya sendiri punya cita-cita jadi kaisar sihir. Selama proses ngecapai tujuannya itu, entah udah berapa kali si Asta diremehin terus sama temen seakademi ataupun musuhnya. Tapi banyak orang yang nggak tahu kalau si Asta punya kekuatan iblis yang bisa dipakai buat ngeratain satu kerajaan sekaligus. Nomor 5, Kamijo Toma dari cerita Toaru Series. 11-12 sama si Asta, di tempat yang hampir seluruhnya terdiri dari penduduk yang punya kekuatan psikis semua, si Toma, tokoh utama di cerita ini, kagak punya kekuatan itu. Wait, di samping kekurangannya tersebut, si Toma ternyata nyimpen kekuatan yang bahkan esper nomor 1 di kota akademi bisa kalah, yaitu kekuatan buat ngehapus kekuatan psikis lain dengan cara disentuh pakai tangan kanannya. Terus, pas tangan kanannya putus, sering banget muncul berbagai naga yang punya kekuatan luar biasa masing-masing. Nomor 6, Hinata Shoyo dari cerita Haikyuu.
Pengen jadi pemain voli tapi tinggi lo ada di bawah rata-rata, pasti susah banget rasanya. Tapi hal itu tuh kagak bikin si Hinata patah semangat. Yang ada Doi makin menggila di lapangan. Selain tim lawan yang ngeremehin, si Hinata juga sering banget diketawain penonton gara-gara tingginya itu. Sampai kemudian mereka dibungkem dengan skill kecepatan sampai kekuatan lompatan si Hinata. Yang bahkan pemain yang lebih tinggi darinya kagak bisa nyentuh titik itu. Wide Broad. Nomor 7, Yukihira Soma dari cerita Shokugeki no Soma. 裏メニューですって一体どんな手の込んだ料理をふりかけご飯 Sering diremehin karena latar belakangnya yang berasal dari restoran kecil di pojok kota. Terus Doi juga sering pakai bahan-bahan murah pas masak. Udah gitu pas baru masuk sekolah, Doi ngasih pidato yang nge-trigger orang-orang. Tapi justru karena hal-hal tersebutlah, si Soma bisa ngedudukin posisi 1 sebagai koki terbaik di akademinya. Satu-satunya orang yang bisa ngalahin si Soma cuma babehnya doang. 3年間よろしくお願いします Nomor 8, Rimuru Tempest dari cerita Tensei Shitara Slime Dataken. Karena wujudnya yang cuma songgok slime alias monster dengan level sama status paling lemah, si Rimuru diremehin banget sama lawan-lawannya. Ternyata wujud slime-nya ini yang paling overpower, bisa ngemakan makhluk lain sekaligus ngambil kekuatannya lah, bisa berevolusi sampai ke titik Demon Lord, dan punya kapasitas mana yang ngelimpah banget. Ngebantai ratusan ribu prajurit juga, bisa si Rimuru lakuin sekali serang. Nomor 9, Kuroko Tetsuya dari cerita Kuroko no Basuke. 僕もそう思います。いけ！ Punya hawa keberadaan yang tipis banget. Terus tinggi badannya juga ada di bawah rata-rata tinggi pemain basket lain. Nah justru itu yang bikin permainan basket si Kuroko overpowered banget. Bukan sebagai pencetak skor, melainkan tukang ngoper yang susah banget dilihat. Terus dihalangin orang lain. Sampai pada akhirnya si Kuroko juga ngembangin teknik syutingnya sendiri. Yang bikin semua orang kaget pas ngeliatnya. Vanishing Drive! なんだと！ Nomor 10, Midoriya Izuku dari cerita Boku no Hero Academia. 予測できない。 Emang dari awalnya si Midoriya kagak punya kekuatan super sama sekali. Makanya teman masa kecilnya yang bernama Bakugo sering banget ngebully tuh cowok. Sampai akhirnya ada si All Might, pro hero nomor 1 yang ada di Jepang, yang ngewarisin kekuatannya ke si Midoriya. Dari situ Doi berkembang jadi manusia dengan kekuatan super juga. Tapi tetap banyak orang yang masih ngeremehin Doi. Apalagi kan tiap kali pakai kekuatannya, si Midoriya sering banget luka-luka sendiri. Nomor 11, Saiki Kusuo dari cerita Saiki Kusuo no Sainan. 己神。 この状況の方が僕にとっては大変だ。 Bahkan pas kena palak preman, temennya yang bernama Shun sampai berkorban ngebelain, terus nyuruh si Saiki lari duluan. Padahal si Saikinya sendiri punya kekuatan yang mampu ngancurin bumi. Doi nyembunyiin kekuatan psikisnya yang luar biasa karena kagak mau dijauhin orang-orang, terus takut nanti jadi ribet kesananya. Saking gedenya kekuatan si Saiki, Doi kudu pakai semacam alat berbentuk antena yang neken kekuatan itu. 悪いが僕が決めさせてもらう。どこ打ってんだ。完全にアウトじゃねえか。あいつただの素人じゃねえか。勝負は負けだが、これで僕を無理に入部させようとはしないだろう。 Nomor 12, Saitama dari cerita One Punch Man. 俺のような立派なヒーローを目指せ。先生。
Nah, daripada nanti lu nanyain mulu si Falcon kemana, makanya gue masukin orang. Padahal udah lumayan sering si botak masuk daftar lain. Punya kekuatan setara dewa. Tiap kali si Saitama ngelawan musuhnya, pasti mereka langsung kalah sekali pukul. Tapi apes, rekan sesama hero-nya kagak ada yang tahu kekuatan asli si Saitama. Terus sering diremehin juga. Oke, segitu aja buat hari ini. Jangan lupa juga mampir ke channel kedua punya gua, namanya Another Sun. Terus follow Instagramnya Distrik Anime, karena di sana lu juga bisa dapet info terbaru soal animanga. Terus semua linknya ada di deskripsi. So, semoga lo enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia animanga. Sekian dari gua, sorry kalau ada salah-salah kata. Bye!